Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk mensyukuri nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu adalah puncak dari kenikmatan di dunia. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi solusi tentang masalah kehidupan yang barangkali dialami oleh saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel. Adapun yang ingin kami bagikan pada hari ini adalah doa mustajab saat Anda mengalami kerugian dalam usaha karena ditipu, karena difitnah, atau karena faktor lain. Saat ini yang namanya perdagangan sedang marak dan semakin merajalela. Namun di balik itu ternyata juga ada kendala-kendala yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ada saudara kita yang mengirim dagangan pesanan lewat online, dikirim ke luar Jawa. Ada yang tertipu, dan banyak itu. Ada pula yang berdagang namun selalu rugi. Ada pula saudara kita yang difitnah dengan sesama kawan dagangnya, hingga ada yang sampai 400 jutaan. Lalu ketika kita mengalami seperti itu, apa yang harus kita berbuat? Sebagai orang mukmin, kita punya pedoman ad-du'a'u yuraddul bala'i. Yang namanya doa itu bisa mencegah cobaan atau bala. Begitu juga ad-du'a'u silahul mukminin. Yang namanya doa itu ibarat pedang bagi orang mukmin untuk mengatasi masalah. Maka orang mukmin selalu merasa bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang diajarkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doanya? Kemudian faktor apa yang menyebabkan seseorang rugi dalam berdagang? Faktor kerugian dalam berusaha atau berdagang itu banyak sekali faktornya. Satu, tidak hati-hati dalam mengelola dagangan. Yang kedua, kurang teliti dalam pembukuan. Ini juga menyebabkan dagang menjadi rugi. Yang ketiga, faktor boros. Boros dalam menggunakan dana dalam berdagang. Harus hati-hati, jangan sampai boros. Nanti bisa besar pasak daripada tiang. Yang berikutnya, barangkali juga faktornya karena kurang berkahnya dalam berdagang ini.
Sehingga kalau berkah itu bertambah baik, bertambah banyak, ziyadatul khairi, bertambah kebaikannya. Tetapi kalau berkurang, ini namanya kurang berkah. Faktor yang lain bisa juga karena ditipu, seperti di awal tadi, mengirim dagangan ke luar Jawa, ternyata ditipu, tidak dibayar. Banyak itu. Dan saya punya sahabat sampai dengan bangkrut saat ini karena pengiriman di luar negeri yang ditipu. Ya. Kemudian difitnah, sama ini juga. Faktornya macam-macam. Bisa menyebabkan kita rugi dalam berdagang. Dagangan tidak laku, ini juga bisa menyebabkan rugi. Contohnya jualan buah-buahan itu kalau tidak rugi, laku sesuai dengan masa jualnya, maka akan busuk dan tidak bisa dijual, rugi juga. Faktor banyaknya. Maka sebagai orang muslim dan beriman, maka sandarannya adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita mengalami itu doanya? Doanya adalah demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina lamunqalibun. Itulah doa yang diperbanyak ketika kita mengalami kerugian dalam berdagang. Artinya bagaimana? Mudah-mudahan Tuhan kita memberi ganti kepada kita dengan ganti yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Itulah arti doa yang seharusnya kita panjatkan ketika kita mengalami kerugian. Maka bagaimana kita akan mengamalkan? Perbanyaklah berdoa setiap selesai sholat fardu sebagai amalan tambahan, paling tidak 3 kali. Kalau kita sudah mengalami masalah, maka kita ucapkanlah 70 kali setelah selesai sholat hajat. Ini kalau untuk pencegahan cukup 3 kali selesai sholat fardu 5 waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini doa ini bisa membawa keberkahan bagi hidup kita semuanya. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun bila ada kesalahan, kekhilafan, semuanya datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, kami merasa orang yang tempatnya salah dan lupa. Juga kalau ada benarnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.